Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Udah lama ya kita nggak buat kuliah spiritual. Dan yes, bulan ini kita belum meeting ya karena pada awal bulan kemarin itu ada hari raya Lebaran ya. Jadi kena suasana Lebaran sampai terlupakan. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi sekarang ini video ini saya buat tanggal 19 Mei hari Kamis. Ya udah kalau gitu bagaimana kalau kita besok pagi aja meeting? Yuk kan nggak enak bulan ini kalau kosong kan nggak enak. Jadi saya mau besok hari Jumat ya saya rencanakan untuk live di YouTube jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi kita akan meeting seperti biasa untuk supaya bulan ini tidak kosong ya. Jadi siap-siap bagi teman-teman besok pagi jam hari Jumat ya. Jadi hari Jumat 20 Mei jam 21.00 ya untuk kita bisa live meeting seperti biasa. Pengumuman akan saya tulis di bawah. Saya juga tulis posting di Practical Ho'oponopono. Jadi supaya kita bisa sama-sama datang. Oke? Nah, kita ke materi seperti biasa kuliah spiritual ya dan kali ini saya tertarik pada satu gambar dari seorang teman di Facebook ya. Jadi ada orang yang memberikan gambar seperti ini. Ya di gambar ini dituliskan kalimat seperti ini. Ketika kamu mati, orang-orang menangis dan memohon agar kamu kembali, hidup kembali ya. Tetapi kadang-kadang ketika kamu sedang hidup ya, ketika di sini sedang hidup, mereka bahkan tidak menunjukkan bahwa mereka peduli kepada dirimu. Nah, ini ya. Ini satu gambar yang menarik ya. Inilah pembelajaran spiritual sebenarnya ya karena kita belajar dari kenyataan. Betul ya? Jadi saya yakin pasti teman-teman juga nggak akan mengatakan enggak pak saya nggak begitu ya nggak mungkin ya. Jadi kebanyakan orang pasti akan melakukan hal yang sama, membentuk sebuah pola yang sama, yaitu seperti ini. Ketika orang itu baik-baik saja, masih hidup, bahkan kita ketemu pun males gitu. Ya, tapi ketika orang itu udah mati, malah kita yang, aduh, I miss you, ya. Sering ya, hal seperti itu ya. Ketika misalkan tentang sama orang tua, sama pasangan, sama anak, atau sama siapapun itulah ya. Kita ketika orang itu masih ada, kita berpikir bahwa ya udah capek lah saya ketemu kamu, orang menjengkelkan kamu begini begitu. Nah, suatu saat tiba-tiba mereka meninggal ya sakit, kecelakaan, whatever ya. Mereka meninggal, lalu ketika meninggal, aduh, I miss you, bikin konten di Facebook, aduh, I miss the time when we are together. Ya, saya merindukan pasang foto-foto kebersamaan. Padahal ketika hidup, orang ini disia-sia. Ketika mati bilang, ayo seandainya kamu bisa hidup kembali, aku pasti akan bahagia. Sih? Pernah ngalami seperti itu? Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari kenapa kita bisa punya pola seperti itu, ya, dan kenapa ini bisa terjadi dan terus dan terus dan terus. Ya, kita ke papan tulis saja ya. Jadi biar lebih asik kita bahas yang santai-santai aja. Nah, kenapa kita bisa terjadi seperti itu? Kita ngomong itu adalah sebuah penyesalan, betul ya? Penyesalan, ya. Penyesalan itu selalu di depan, Pak. Ya. Kenapa kok penyesalan selalu di depan? Ini semua kalau mau kita dalami ya, kita semua ini berawal dari pola yang ada di dalam pikiran kita. Pikiran kita ini bergerak berdasarkan sebuah rumus, sebuah program. Ingat ya, pikiran nggak jahat, nggak baik. Pikiran itu cuma menjalankan sebuah program dan pikiran ini sifatnya cuma satu adalah mencari yang nggak ada. Betul ya? Yang nggak ada ini lebih indah daripada yang ada. Mencari satu hal yang tidak ada. Ya, daripada yang ada. Jadi yang nggak ada ini selalu akan menarik perhatian daripada yang ada. Ini adalah pola pikirnya. Karena itu ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih indah. Lebih hijau daripada rumput saya. Kenapa? Karena itu bukan rumput saya, betul ya. Jadi kalau saya lihat rumput tetangga itu indah, hijau ya. Karena rumput itu bukan milik saya. Begitu rumput itu jadi punya saya, maka apa menjadi? Ya nggak hijau lagi. Karena apa? Karena ada yang lain yang bukan jadi milik saya. Ya, ini juga menjelaskan ajaran tentang Eckhart Tolle mengatakan bahwa pikiran tidak pernah berada di now. Ya, pikiran ini selalu habis untuk cari yang nggak ada, ya masa depan atau masa lalu. Nyambung? Good ya? Oke, jadi yang ada, yang saat ini, yang sekarang ada itu nggak penting. Carinya yang nggak ada.
Good, ya. Sudah punya istri, cantik, bagus, baik, ya dilayani. Lihat istri tetangga. Kamu nggak seperti istrinya tetangga. Dia lebih baik, lebih cantik daripada kamu, lebih muda. Wah, kayaknya saya akan bahagia deh kalau saya menikah sama istrinya tetangga. Betul ya? Karena nggak ada. Istrinya tetangga lebih cantik daripada istri sendiri yang melayani di rumah dengan hati yang tulus misalkan. Betul? Ya, apa yang terjadi? Kita ikutin maunya dari pikiran. Oke, kita usaha segala macam cara A, B, C, D, F, G. Akhirnya saya menikah dengan istrinya tetangga. Weh, akhirnya yes. Berapa lama istri tetangga itu kelihatan cantik? Gak akan lama. Kenapa? Karena ada istri tetangga lain lagi yang lebih cantik lagi dari istri saya. Intinya adalah pikiran selalu mencari satu hal yang tidak ada. Yang tidak ada dianggap lebih berarti daripada yang sudah ada. Sehingga yang tadinya tidak ada, kalau sekarang bisa kita buat menjadi ada, maka pikiran akan mencari fokus mencari yang gak ada lainnya. Oke, ini polanya seperti ini. Sadari ini ya, jadi bukan untuk menghakimi pikiran, tapi menyadari ini. Ingat, Anda bukanlah pikiran, Anda adalah orang yang menyadarin pikiran. Ingat ya, Anda adalah orang yang menyadari pikiran. Anda bukan pikiran. Saya bukan pikiran. Tapi kita harus mengetahui pikiran adalah program. Balik lagi ke gambarnya tadi, oke? Ketika orang itu masih hidup, ya, kita berpikir, kapan-kapan juga bisa. Ya, kapan-kapan juga bisa. Kita mau mengejar kekayaan. Udah, main sama orang tua misalkan kita menghabiskan waktu dengan orang tua kita misalkan. Kapan-kapan juga bisa. Ya, main berpikir bahwa kapan-kapan artinya apa? Karena setiap hari ini kita hidup, setiap hari ini kita sehat, sehingga berpikir bahwa hidup dan sehat itu nggak penting karena ini bisa kita dapatkan setiap hari. Ngapain? Saya tiap hari ya hidup, saya tiap hari ya sehat, saya tiap hari ketemu orang tua saya. Ngapain saya mesti mikirin? Ya, saya cari yang nggak ada. Ya, sehingga main punya pemikiran, ya besok-besok kan ya bisa. Ya, berpikir bahwa orang tua saya hidup selamanya. Berpikir bahwa anak istri saya hidup selama-lamanya. Ya, berpikir bahwa teman saya hidup selama-lamanya. Karena besok-besok ya juga bisa, ngapain masih sekarang. Nah, sementara pikiran sekali lagi, prioritasnya ada di mana? Prioritasnya ada di satu hal yang tidak ada. Ya, apa yang tidak ada? Kekayaan, betul ya? Impian kita. Ya, kemudian apalagi uang, kekayaan, income yang besar. Ya, saya mau ngejar rumah mewah, mobil mewah, mau pamer-pamer seperti Indra Ken, sukses. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Karena itu saya mengejar sukses. Karena sukses, kenapa kok sukses mau dikejar? Karena sukses tidak ada. Itu ya, karena sukses tidak ada. Kejar istri baru, kejar suami baru, kejar anak baru, kejar pekerjaan baru. See? Kenapa kalian mau kejar? Karena itu tidak ada. Good? Ya. Nah, jadi ketika kita sedang fokus pada satu hal yang tidak ada, ngejar impian, Pak. Wah, tiap hari kerja terus dari pagi sampai malam, nggak punya waktu buat telepon orang tua, nggak punya waktu buat telepon istri, anak, misalkan semuanya dikorbankan demi ngejar karir, misalkan karir, sukses ya. Sampai satu saat tiba-tiba orang tua kita meninggal. Ya. Wajar dong. Ya, manusia hidup pasti meninggal. Ya, dalam bahasa spiritual nggak ada kata tabu ngomong meninggal, nggak ada. Semua orang pasti meninggal. Ya, hanya pikiran yang takut untuk meninggal karena pada saat meninggal nanti pikiran kita juga ikut mati. Karena itu pikiran mendengar kata meninggal, jangan ngomong meninggal, itu tabu. Yang ngomong seperti itu adalah orang yang orientasi pada pikiran. Tapi orientasi yang berpikir pada soul, bukan pikiran, ya mati dan hidup adalah sebuah konsekuensi. Kalau Anda berani hidup, Anda juga berani mati. Dan kematian adalah proses alam, tidak perlu didramatisir. Ya semua orang pasti mati, termasuk saya. Orang paling suci sekalipun juga pasti mati. Orang paling berdosa sekalipun juga paling mati. Jadi mati itu bukan hukuman dari Tuhan, bukan. Tapi adalah proses alamiah. Mau cara matinya kayak apapun, nggak penting. Yang penting pasti mati. Simple? Ya, jadi jangan didramatisir. Mati. Kita mengharapkan orang tua kita mati. No. Saya akan ngajak Anda berpikir. Oke? Lanjut ya. Nah, tiba-tiba orang tua ini, kita ngomong saya aja. Tiba-tiba orang tua saya meninggal. Lalu kemudian saya merasa, aduh, saya menyesal. Pasti begitu ya. Menyesal ya. Tahu gitu, saya habiskan waktu. Saya benar-benar kenapa begini? Harusnya saya menemani dia di taman. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Lalu kemudian saya posting foto di Facebook. Mami, Daddy, I miss you.
pasang foto ketika kita lagi jalan-jalan tamasya segala macam, drama, betul? Kenapa saya pasang foto itu ketika orang tua saya sudah meninggal? Karena itu sudah tidak ada, betul? Sehingga sekarang ketika sudah orang tua tidak ada, sudah nggak mungkin lagi bertemu, maka setiap hari saya, I miss you dad, I miss you mom. Saya menyesal. Kenapa menyesal? Karena tidak ada. Oke. Kenapa kok pada saat orang tua masih hidup, kok kita nggak kepikir seperti itu ya? Pada saat dia hidup, udahlah kapan-kapan juga bisa. Ngapain saya mesti ngobrol-ngobrol? Ngapain saya pergi ke orang tua saya? Kapan-kapan juga bisa. Selalu ada penyesalan di belakang. Kenapa? Karena pola dari pikiran. Bukan karena Anda dikutuk. Bukan karena Anda banyak dosa. No, bukan. Tapi karena memang itu adalah pola dari pikiran yang tidak disadarin. Oke. Sehingga Anda dikendalikan oleh pikiran. Karena sekarang pikiran menjadi bos. Anda menjadi pegawai. Jadi korbannya. Jadi victim. Maka sekarang Anda berpola pikir seperti dia, udah kita kejar. Udah buta mata, semuanya dilupakan. Orang tua ketika hidup, kapan-kapan juga bisa. Karena kan berpikir mereka hidup selamanya. Oke? Ya, sehingga sekarang suatu saat ketika orang tua meninggal benar-benar rasanya menyesal, drama, acting. Padahal ketika orang tua hidup nggak ada. Bahkan ada orang yang benci dengan orang tuanya ketika orang tuanya hidup, ya sudah kesel banget dengan papanya gitu misalkan. Ketika papanya meninggal justru malah dramatisir. Aneh ya, bagi orang luar yang melihat itu aneh, padahal saya sendiri juga melakukannya, sama aja. Ya, sekali lagi, ini adalah pola dari pikiran yang bagaimana? Pikiran yang tidak disadari. Pikiran yang tidak disadarin sehingga dia berubah menjadi bos Anda. Anda berpikir bahwa I am my mind, saya adalah pikiran saya. Ya, sehingga inilah terjadi. Selalu fokus pada yang tidak ada. Melupakan yang ada. Oke? Ya, paham? Ya, inilah sebabnya kenapa penyesalan itu kok selalu muncul. Dari mana? Ya, karena ini tadi. Selalu kita melihat satu hal yang nggak ada itu lebih indah, layak untuk kita kasih perhatian lebih dibandingkan dengan yang ada. Nih yang ada sekarang nih loh. Yang ada sekarang nih loh. Mumpung nih masih ada orang tua Anda, ayo ajak. Anda ingin lakukan apa nih? Ya, jadi mainkan dalam pikiran kita ini kadang-kadang perlu diajak untuk bermain sebuah analogi. Coba, kalau misalkan orang tua Anda sekarang meninggal sekarang, lalu kemudian apa yang akan Anda sesali? Saya sesali karena gak pernah ajak mereka ke luar negeri. Saya sesali karena saya gak pernah telepon mereka. Ya udah, catat, lakukan sekarang. Kan masih hidup. Syukur-syukur masih hidup ya. Masih hidup. Ya, oke. Pak, tapi orang tua saya udah meninggal. Ya, masih ada saudara yang lain, masih ada teman yang lain, masih ada orang-orang sekitar Anda. Coba Anda cari orang yang dekat dengan Anda, orang yang perhatian dengan Anda. Coba, kalau dia tiba-tiba meninggal, apa yang Anda sesali dari orang itu yang belum Anda lakukan? Gampang. Betul ya? Sehingga sebelum Anda menyesal, Anda sudah lakukan dulu. Sehingga kalau misalkan tiba-tiba mereka meninggal besok pagi, sebisa mungkin sudah tidak ada penyesalan. Karena apa? Semuanya ketika mereka hidup, sudah kita lakukan. Oke? Paham ya? Cari yang nggak ada. Ya. Melupakan yang ada. Nah, karena itu latihannya bagaimana? Latihannya pakai spiritual. Ya, kita belajar spiritual itu, ya ini tadi, yang diajarkan oleh Eckhart Tolle. Fokus pada now. Yang paling nyata semuanya itu adalah sekarang. Dan Anda diajarkan untuk fokus menyadari yang ada sekarang ini dengan cara Anda menyadarin yang now. Latihannya tuh begitu. Tanpa latihan nggak bisa. Kalau Anda mau instan langsung mengubah pikiran sulit. Tapi menyadari pikiran perlu latihan. Bagaimana latihannya? Bawa kesadaran Anda pada now. Bukan kepada future, bukan kepada past, bukan nanti pada impian Anda berhalusinasi, wah nanti 10 tahun lagi saya kaya raya. No, bukan begitu. Kita menyadari now. Satu hal yang receh, ini bagi pikiran tuh receh banget. Receh banget. Now, kapan-kapan kan juga ada now. Padahal Anda lupa bahwa semuanya tuh terjadi di now dan semua yang paling nyata itu adalah now, saat ini. Masa lalu Anda gak nyata karena sudah berlalu, masa depan Anda gak nyata karena belum terjadi. Sehingga yang paling nyata adalah saat ini. Oke, sehingga ini perlu latihan. Setiap hari kita latihan. Pagi, sore, 1 hari 20 menit, 10 menit. Kita latihan untuk tidak terbawa dalam pikiran, menyadari saat ini. Caranya, nafas. Menyadari nafas. Nafas ini satu hal yang sangat receh. Tapi kalau Anda nggak nafas, Anda mati. Betul? Sederhana ya idenya ya. Bagaimana Pak latihannya supaya menyadari now? Paling gampang menyadari nafas.
Selama 10 menit ke depan, saya akan coba untuk mencari nafas saya. Napas masuk, napas keluar. Menyadari bahwa saya masih hidup. Menyadari detak jantung saya. Menyadari ini, saya masih hidup sekarang. Sehingga sekarang atensi kita fokus pada apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Kalau selama ini ketika pikiran lagi berkuasa, ya pikiran in control, kita terbiasa untuk mencari satu hal yang nggak ada. Pengen ini, pengen itu, pengen ini. Kan nggak ada itu. Fokus kita cuma mencari pengen ini, pengen itu. Sehingga kalau Anda sekarang atensi ini kan cuma ada, Anda bisa ditaruh di satu tempat. Ya. Jadi kalau sekarang atensi kita berada di sini, ya maka yang ada akan diabaikan. Itu sudah otomatis. Ya, tapi kalau atensi Anda sekarang menuju, kena hapus ya, sorry. Tapi kalau atensi Anda sekarang berada di now yang ada di sini ya, maka sekarang yang nggak ada diabaikan. Paham maksudnya? Jadi kita nggak bisa naruh atensi di dua sekaligus, nggak bisa. Salah satu. Kalau Anda taruh atensi di ada, ya nggak ada, maka yang ada diabaikan. Tapi kalau Anda taruh yang di ada, maka yang nggak ada diabaikan. Karena itu kita perlu latihan meditasi, teman-teman. Meditasi adalah ketika kita mengembalikan kesadaran kita. Kalau biasanya kita masuk ke rute nomor 1, sekarang kita latihan masuk ke nomor 2. Nggak perlu ada meditasi 24 jam non-stop. Satu hari kerja cuma meditasi terus. Enggak. 20 menit aja, 10 menit aja. Paling tidak kita menguatkan otot kesadaran kita, menyadari saat ini, sehingga kita agak tidak liar untuk selalu mencari satu hal yang tidak ada. Tetap aja nanti setelah meditasi selesai, kita akan kembali lagi ke mind. Ya, tetap mencari satu hal yang nggak ada lagi. Tapi at least lah satu hari, remind yourself untuk mensyukuri atau menyadari satu hal yang ada sekarang. Sehingga ini akan menjadi obat mengurangi penyesalan Anda di kemudian hari. Menarik? Itu aja saya sampaikan teman-teman. Besok pagi kita akan ketemu di kuliah spiritual live. Besok kita juga bisa bahas banyak hal. Nggak cuma tentang spiritual, boleh juga bahas tentang ekonomi misalkan. Ya, stagflation sudah terjadi, inflasi di mana-mana, Indonesia masih belum kena. Lumayan, tapi hati-hati harus prepare. Jadi ada banyak hal yang besok kita bisa bahas. Saya akan sharingkan semuanya kepada teman-teman semuanya. Siapkan pertanyaannya besok pagi. Kita akan ketemu lagi live besok pagi jam 9 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda muncul. Thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu besok pagi ya. Thank you. I love you all. Bye.